Kalau gue boleh ngomong, apa yang orang-orang dulu terapkan atau apa yang nenek-nenek moyang dulu Nusantara terapkan kepada kita itu kurang lebih nggak bisa diterapin 100% deh buat zaman sekarang. Kalau gue boleh berkata, pergeseran zaman di Nusantara itu bisa disimpulkan transisinya itu amat begitu drastis. Dari zaman kapitayan menuju zaman kapitalis, seperti itu. Jadi yang gua maksud kapitayan ini bukan bukan dalam artian secara khusus ya. Yang dimaksud kapitayan itu bukan dalam artian menyembah kepada Sang Hyang Taya atau kepercayaan khusus masyarakat Nusantara kuno pada saat itu yang masih menyembah leluhur atau roh nenek moyang pada saat itu, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud kapitayan dari zaman kapitayan menuju zaman kapitalis itu adalah pergeseran yang amat drastis. Bagaimana orang-orang Nusantara dulu bisa gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertora harjo, bisa menikmati alam dan mengambil hasil sumber daya alam dengan segampang itu. Apa-apa sudah tersedia di alam Nusantara, tetapi sekarang kita menghadapi era yang serba acak dan pola-polanya atau pakem-pakemnya itu amat sangat berbeda dengan pakem aslinya orang Nusantara. Jadi pola zaman sekarang ini itu kayak gini ya. Sebenarnya zaman sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini ditemukan oleh orang-orang barat yang dulu udah ngelakuin penjelajahan samudra. Salah satunya kayak Christopher Columbus, Ferdinand Magellan dan lain sebagainya. Dan itu dilatar belakangi oleh revolusi gereja, Renaissance, Aufklärung yang sebelumnya abad ke-8 dulu ya. Emang orang-orang barat itu ngeri deh. Dan sampai sekarang pun, sampai zaman sekarang pun, apa yang kita pegang, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan dengan indera kita sendiri itu kurang lebih tidak mungkin tidak kalau pendekatannya bukan dari barat. Pasti pendekatan apapun yang ada di zaman sekarang itu sumbernya dari barat atau western. Artinya westernisasi merupakan makanan sehari-hari bagi masyarakat Nusantara. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga sih. Cuman kita akan mengalami surge atau kekagetan yang amat drastis dalam menghadapi zaman, terutama generasi-generasi tua yang rata-rata mereka itu mungkin kurang mengecapi dalam menghadapi perubahan zaman karena dulu masa lalunya berbeda dengan masa lalu sekarang kayak gitu. Dan ini merupakan peluang untuk generasi muda terutama Gen Z ya, seperti seumuran saya menghadapi perubahan zaman ini. Mungkin Gen Z ini lebih adaptif, lebih bisa untuk memposisikan dan menyesuaikan diri ke tempat dan di suasana yang baru. Apalagi kalau kita memerlukan keterampilan skill tanpa mengikuti jenjang sekolah formal, itu Gen Z amat sangat cepat menangkapnya dibandingkan generasi yang lain. Cuman Gen Z ini mungkin kekurangannya adalah mereka itu kurang loyal terhadap suatu institusi tertentu. Mereka kurang bisa nyaman untuk settle dalam waktu yang lebih lama. Penulis favorit gue yaitu Yuval Noah Harari. Gua sering baca bukunya Yuval, dengerin podcastnya. Doi itu pernah bilang kayak gini, permasalahan yang dihadapi zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda banget. Kalau permasalahan yang dihadapi abad 19 atau abad 20 itu adalah eksploitasi, yang mana terdapat kelas kalangan elit dengan kelas orang yang lebih lemah atau golongan budak, bisa dikatakan seperti itu ya, yang mana kelas-kelas kalangan elit itu bisa mengeksploitasi atau memanfaatkan tenaga dan waktu dari orang-orang lemah ini untuk memperkaya kalangan elit. Yaitu salah satu tantangan abad 19 atau abad 20 itu adalah eksploitasi atau pemanfaatan besar-besaran atau perbudakan kayak gitulah. Tapi kalau di abad 21 ini tantangannya bukan eksploitasi lagi, tapi tantangannya adalah irrelevance atau ketidakrelevannya zaman, ketidakrelevanan. Yaitu apa? Ketidakrelevanan itu ya apa yang lu lakuin pada hari ini mungkin kagak berlaku untuk lu lakuin 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan, karena pola zaman dan laju zaman ini amat begitu cepat daripada pergerakan manusianya sendiri. Jadi manusianya itu kalah cepat dari apa yang mereka ciptain. Misalnya zaman sekarang itu ada AI yang udah bisa buat gambar, ada AI yang bisa buat coding, bisa buat web dan sebagainya. Ya mungkin untuk zaman sekarang lu bisa belajar coding, lu bisa belajar desain grafis, lu bisa mengikuti AI, blockchain, Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin pekerjaan itu udah enggak pas lagi lu gunain, soalnya
sektor lini manapun pekerjaan manusia itu akan tergantikan oleh AI dan robot, yang mana itu notabene adalah buatan dari manusia sendiri. Dan efeknya kalau lu nggak bisa ngikutin perkembangan dan pola-pola zaman yang amat cepat lajunya, efeknya lu adalah masuk ke kalangan useless class atau kalangan orang yang nggak berguna kayak gitu. Emang konotasinya agak kasar ya, useless class, orang-orang yang nggak berguna, kalangan yang mana nggak bisa ngikutin zaman, nggak bisa ngikutin pola perkembangan zaman. Nggak pas nih ini ya, mungkin ini terdengar sangat kejam ya, tapi mau gimana lagi, kayaknya dunia bumi, planet bumi ini itu kayaknya ini adalah misi dari negara barat ya, atau misi dari kalangan orang-orang elit global untuk menyeragamkan komunikasi, menyeragamkan mata uang, menyeragamkan bahasa, menyeragamkan pola pikir dan mindset yang sama. Dari udah sekian lama planet bumi itu dihuni oleh manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ini kayaknya misi penyatuan dari elit global untuk menyeragamkan semua manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Yaitu teori konspirasinya kayak gitu deh, tapi mungkin bisa salah dan bisa benar sih ya. Yang jelas Yuval menambahkan solusi untuk mengatasi kesenjangan dan gimana caranya hal-hal buruk itu tidak semakin buruk ya, walaupun ini udah terjadi ya. Pemerintah itu harus ngadain lifelong learning atau pembelajaran jangka panjang. Artinya orang-orang yang udah memasuki usia yang enggak produktif lagi itu harus disuruh belajar. Orang-orang tua itu harus disuruh belajar tanpa mengikuti pendidikan formal sekalipun. Ya mungkin bisa mengikuti kursus-kursus tertentu bagi orang lanjut usia, orang dewasa. Jadi untuk menyeragamkan pola pikir, menyeragamkan mindset agar dunia ini berjalan selaras, agar dunia ini bisa menghentakkan kaki dengan rima dan irama yang sama, itu diperlukan lifelong learning menurut Yuval Noah Harari, yaitu belajar bagi orang-orang dewasa kaitannya untuk mengikuti apa yang berlaku di zaman sekarang, apa yang dibutuhkan di zaman sekarang. Itu Yuval kayak gitu ya, emang ngeri banget sih ya, emang terdengar kejam banget sih, tapi ya mau nggak mau pola-pola manusia atau Homo sapiens itu mengarah ke seperti itu. Kita udah lihat sendiri ya, kalau di zaman dulu manusia itu ada yang lemah, ada yang kuat, tapi kalau di zaman sekarang manusia itu semakin powerful. Kita memasuki atau bahkan kita itu udah menikmati, udah ngerasain era-era yang manusia itu, seluruh manusia itu merasakan era-era yang paling kuat, the most powerful era of human. Dan efek negatifnya ya kayak gitu, ini adalah era-era yang dimana manusia itu akan merasakan stres yang paling berat, karena laju zaman itu lebih cepat daripada laju manusianya itu sendiri. Laju apa yang diciptakan oleh manusia kayak artificial intelligence dan pendekatan modern yang lain itu jalannya bahkan lebih cepat dari manusianya itu sendiri. Ini adalah hal yang unik, bukan? Ya, tentunya gue harapin ya teman-teman semuanya bisa memaklumi ini dan bisa menanggapi dengan bijak kaitannya agar kita mempertahankan diri. Tujuan manusia itu apa sih kalau nggak mempertahankan diri? Kalau gua mengulas flashback ke belakang, manusia itu berevolusi pertama kali di padang sabana Afrika sana. Dulu pada awalnya manusia atau Homo sapiens itu untuk mempertahankan hidupnya dia harus berburu lalu mengumpulkan makanan, atau kita sebut dengan era pemburu pengumpul. Tapi lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, ada salah satu Homo sapiens betina atau perempuan itu mencoba untuk menanamkan biji-bijian dan meramu agar kaitannya bisa memilah mana makanan dari tumbuhan atau dari nabati yang bisa dimakan dan mana tanaman yang mengandung racun atau tidak layak dikonsumsi oleh Homo sapiens atau manusia. Pada awalnya kayak gitu, manusia untuk mempertahankan hidupnya dari era pemburu pengumpul lalu era ke bercocok tani atau masyarakat bertani atau revolusi agrikultur, yang mana manusia nggak harus memburu dan mengumpulkan makanan, tetapi manusia pada saat itu bisa menyimpan hasil taninya atau hasil panennya itu di sebuah tempat, mungkin ladang atau tempat tertentu lah. Nah, disitulah era revolusi kognitif itu awal mula muncul dari revolusi pertanian, yang mana sebelum munculnya mata uang,